Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mencari referensi atau sumber bacaan dengan menggunakan aplikasi Ingawi. Aplikasi Ingawi adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis sosial media persembahan dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Ingawi dapat dimanfaatkan untuk mencari referensi atau sumber bacaan. Ingawi dapat kita unduh dari Play Store dengan mengetikkan Ingawi. Kemudian setelah mendownloadnya, kita dapat membukanya. Lalu kita ikuti saran-saran langkah-langkah dari aplikasi. Lanjutkan. Mulai sekarang. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal aplikasi Ingawi sebelum kita login. Nah, sebelumnya kita perlu login ke akun kita agar kita dapat menikmati fitur yang lebih lengkap. Di sini saya akan login dengan menggunakan akun email. Kemudian kita mengetikkan email dan password yang pernah kita daftarkan sebelumnya. Kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Ingawi kita. Untuk Ingawi sendiri ini memiliki banyak fitur seperti e-book. Nah, di sini ada kategori buku yang dapat kita pilih sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Nah, di sini ada banyak kategori yang dapat kita pilih untuk memilih kategori e-book tertentu. Nah, di sini saya akan mencoba memilih kategori anak. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian muncul hasil pencarian e-book dengan kategori anak. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat-lihat dari e-book Fabel Cinta Sahabat Lala si Kelinci ini, kita dapat memilihnya. Kemudian di sini terdapat detail buku seperti jumlah salinan atau kopi. Kemudian ada ukuran file. Di bawahnya lagi ada data bibliografi buku seperti judul buku, penulis, penerbit, nomor ISBN, dan tahun terbit. Kemudian terdapat juga sinopsis yang berisikan ringkasan dari buku ini. Kita juga dapat memasukkan rating terhadap buku ini. Selain itu juga terdapat rekomendasi dari aplikasi mengenai e-book yang sejenis atau relevan dengan e-book ini. Di bagian bawah sini terdapat daftar antrian yang menunjukkan berapa jumlah antrian yang harus kita tunggu untuk dapat meminjam buku ini apabila terdapat daftar antrian. Kemudian terdapat
daftar peminjam yang berisikan para pengguna yang telah meminjam buku ini. Selain itu juga terdapat ulasan buku. Nah, di sini apabila sudah terdapat ulasan buku, nantinya akan muncul ulasan-ulasan dari pengguna yang telah meminjam buku ini terkait buku yang telah dipinjam tersebut. Selain itu juga terdapat menu e-pustaka atau fitur e-pustaka. Nah, e-pustaka ini adalah kumpulan instansi penerbit yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Ingawi. Nah, di sini terdapat beberapa penerbit yang sudah bekerja sama dengan Ingawi. Pada fitur ini juga terdapat kategori dari e-pustaka yang sudah bekerja sama. Nah, di sini kita dapat memilih kategori e-pustaka sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk kategori e-pustaka. Pada kategori pemerintahan kita pilih. Kemudian muncul hasil pencarian e-pustaka dengan kategori pemerintahan. Nah, di sini terdapat dua hasil pencarian. Saya akan mencoba untuk membuka e-pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten. Nah, ini memiliki 2.119 buku dengan jumlah salinan sebanyak 4.000 serta anggota yang mengikuti e-pustaka ini sebanyak 750 anggota. Dan kita pilih. Nah, di sini terdapat menu profil dari e-pustaka ini. Selain itu juga terdapat cara mengakses untuk menjadi e-pustaka ini serta keuntungan anggota menjadi member dari e-pustaka ini. Selain itu juga terdapat menu koleksi. Nah, di sini terdapat kumpulan-kumpulan koleksi yang dimiliki oleh e-pustaka ini. Selain itu juga terdapat menu ulasan. Pada menu ulasan ini berisikan ulasan dari para pengguna yang mengikuti e-pustaka ini mengenai bagaimana e-pustaka ini. Kita juga dapat memberikan ulasan terkait e-pustaka ini. Selanjutnya, terdapat menu feed. Menu feed ini adalah kumpulan informasi yang bersifat umum dari follower seperti follower yang menambahkan buku baru atau buku-buku yang ditambahkan oleh follower atau pengguna yang kita ikuti. Kita dapat melihat atau meminjam buku-buku yang ditambahkan oleh pengguna lain yang kita ikuti. Pada contoh ini terdapat pengguna dengan nama Amel yang menambahkan sebuah buku baru. Nah, kita dapat membaca dan juga meminjamnya. Tinggal kita pilih. Kemudian kita akan masuk ke halaman detail buku. Untuk selanjutnya, pada menu susunan rak terdapat menu pilihan pinjaman buku, antrian buku, dan riwayat peminjaman. Untuk menu pinjaman buku ini berisikan
buku-buku yang sedang kita pinjam dari aplikasi Ingawi ini. Kemudian untuk menu antrian buku ini berisikan mengenai daftar-daftar buku yang sedang kita tunggu untuk mengantri agar dapat meminjam buku tersebut. Selain itu juga terdapat pilihan riwayat peminjaman, berisikan buku-buku yang sudah atau pernah kita pinjam. Pada menu yang selanjutnya terdapat menu aktivitas dan kotak masuk. Untuk kotak masuk ini berisikan informasi-informasi atau pemberitahuan yang masuk ke akun kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Ingawi ini. Untuk selanjutnya, pada menu dashboard terdapat profil pengguna yang dapat kita isi dengan deskripsi terkait dengan akun kita. Selain itu juga terdapat menu followers yang berupa akun-akun yang mengikuti akun kita. Selain itu juga terdapat menu following yang berisikan pengguna-pengguna atau akun-akun yang kita ikuti pada aplikasi Ingawi ini. Selain itu terdapat juga catatan pribadi yang merupakan buku catatan yang dapat kita manfaatkan untuk menulis hal-hal tertentu. Selain itu terdapat menu bantuan dan kebijakan. Ini berisikan seperti kebijakan lisensi, cara penggunaan dari aplikasi ini, serta bantuan-bantuan yang mungkin dapat membantu kita dalam menggunakan aplikasi ini. Pada menu e-book atau koleksi, kita dapat membagikan koleksi lewat beberapa media sosial yang lain seperti WhatsApp, Gmail. Kita juga dapat menyimpan ke Google Drive. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.